Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, good afternoon. How are you today? Alhamdulillah, Miss Dina fine to thank you. Nah teman-teman, di video pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai Al-Quran Hadis yang akan membahas surah Al-Asr yang ada di bab 8. Tapi sebelum teman-teman menyimak video pembelajaran dari Miss Dina, kita membaca doa belajar terlebih dahulu ya. Get ready, sikap berdoa. Come on student, before study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, enrich me knowledge and good comprehension. Baik teman-teman, silahkan disimak dengan baik video pembelajaran Al-Quran Hadis yang sudah Miss Dina buat untuk teman-teman. Ya, baik teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai surah Al-Asr. Miss Dina rasa semuanya itu pasti sudah hafal dan sudah bisa bagaimana lafal atau bunyi dari surah Al-Asr. Karena biasanya surah Al-Asr ini selain dibaca pada saat sholat wajib atau sholat sunnah lainnya, kita juga biasa membaca surah Al-Asr ini ketika kita mau pulang dari selesai pembelajaran di sekolah. Jadi sudah pasti teman-teman sudah bisa melafalkan dan sudah hafal dengan lancar bagaimana bunyi dari surah Al-Asr. Nah teman-teman, untuk di surah Al-Asr ini, surah Al-Asr terdiri dari berapa ayat? Ya, betul sekali. Surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat yang diawali untuk di ayat pertamanya itu adalah Wal Asr. Lalu untuk di ayat terakhirnya itu bunyinya adalah wa tawassaw bis sabr. Nah, untuk di surah Al-Asr tadi ada 3 ayat. Surah Al-Asr itu tergolong ke dalam surah Makkiyah. Karena surah Al-Asr ini turun di kota Mekah, makanya surah Al-Asr itu tergolong ke dalam surah Makkiyah. Lalu arti dari surah Al-Asr ini sendiri adalah waktu atau demi masa ya. Jadi surah Al-Asr ini membahas mengenai waktu yang kita pergunakan atau waktu yang diberi sama Allah untuk kita selama kita di dunia. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut ada bagian-bagian daripada surah Al-Asr itu sendiri. Nah, teman-teman, surah Al-Asr ini ada pada juz 30 yang terdapat pada nomor surah 103. Jadi surah Al-Asr ini tadi ada 3 ayat yang artinya itu adalah demi masa atau waktu, lalu turun di kota Mekah, makanya termasuk atau tergolong ke dalam surah Makkiyah. Dan surah Al-Asr ini terdapat pada juz 30 di nomor surah yang ke-103. Nah, untuk surah Al-Asr ini secara garis besarnya membahas mengenai kerugian waktu yang dimiliki oleh manusia ketika manusia itu sendiri sudah diberikan jatah waktu hidup selama di dunia oleh Allah. Maksudnya gimana Miss Dina? Kerugian gimana? Nah, yang dimaksud dengan kerugian itu adalah ketika seseorang sudah diberikan waktu sama Allah untuk hidup di dunia, orang tersebut tidak mempergunakan waktunya dengan baik. Dia itu malah banyak main game. Dia itu malah banyak main PlayStation. Dia itu lebih banyak menjahili teman. Dia itu lebih banyak membohongi kedua orang tuanya. Pokoknya digunakan atau diisi dengan waktu dan dengan kegiatan yang tidak memiliki manfaat atau yang tidak memiliki kebaikan sama sekali untuk dirinya sendiri. Nah, itu adalah termasuk ke dalam orang yang ada dalam kategori dirugikan atau merugikan diri sendiri. Itu tadi secara garis besar isi kandungan dari surah Al-Asr itu sendiri. Nah, sekarang di rumah masing-masing yuk coba baca bersama dengan Miss Dina. Bagaimana sih bunyi dari surah Al-Asr? Di rumah masing-masing silahkan ikut membaca ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah ayat pertama, demi masa. Ayat kedua, sungguh manusia berada dalam kerugian. Ayat ketiga, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, jadi dari kandungan yang tadi pertama Miss Dina sudah jelaskan kepada kalian mengenai surah Al-Asr secara garis besar atau secara menyeluruh, maka sama seperti apa yang ada di dalam surah Al-Asr, terjemahan yang ada di dalam surah Al-Asr, yaitu adalah sungguh manusia berada dalam kerugian. Yang tadi kerugiannya itu yang Miss Dina maksud adalah dia dikasih waktu sama Allah di dunia, tapi malah digunakan untuk bersantai-santai, main game, jahilin orang, berbuat curang, bohong terhadap kedua orang tua, tidak sholat, tidak mengaji. Nah, itu adalah orang yang dimaksud di ayat kedua yang tadi, sungguh manusia berada dalam kerugian. Tetapi dikecualikan sama Allah yang di ayat ketiga, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil haqqi, yaitu artinya yang mengajak atau menasihati di jalan kebenaran. Lihat di terjemahan yang ayat ketiga, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, mengajak kepada kebenaran dan mengajak kepada hal yang membuat dirinya sabar atau tidak emosi, tidak meluapkan keamarahannya. Nah, itu kecuali orang-orang yang tadi mengajak kebaikan, yang tadi mengajak kesabaran, menasihati dalam kesabaran, itu bukan termasuk ke dalam orang yang merugi. Karena kenapa? Karena waktu yang diberikan oleh Allah kepada dia dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Pertama tadi, orang yang mengajak kebaikan, seperti apa contohnya? Seperti misalnya Miss Dina mengajak teman-teman untuk membaca surah Al-Asr, itu adalah hal kebaikan. Lalu misalnya kalian mengajak teman kalian di rumah untuk sholat jamaah atau mengaji bersama di rumah kalian, itu hal kebaikan. Lalu misalnya kalian menghafal surah-surah yang diminta untuk dihafal oleh guru kalian, itu adalah hal kebaikan. Lalu kalian sholat 5 waktu plus ditambah dengan sholat sunnah duha misalnya, itu juga hal kebaikan. Nah, itu berarti kalian bukan termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Lain halnya kalau di rumah kalian selalu banyak ngegame, main handphone, nonton YouTube, main-mainan yang ada di rumah, lalu kalian melalaikan sholat, tidak mengaji, tidak menghafal. Nah, orang-orang ini yang tadi Miss Dina sebutkan adalah orang yang merugi. Ya, jadi waktu yang Allah kasih di dunia ini dia pakai untuk seperti yang tadi, main game dan sebagainya. Itu adalah orang yang merugi. Tetapi kalau orang yang selalu berbuat baik, mengajak kepada kebaikan dan menasihati untuk bersabar, ketika kalian mau belajar tapi kalian susah untuk memahami pelajaran tersebut, maka misalnya teman kalian kasih tahu ke kalian, kamu harus semangat ya, kamu tetap harus semangat, kamu harus sabar, kamu pasti bisa. Nah, itu adalah termasuk orang yang tidak merugi karena dia mengajak temannya dalam hal kesabaran.
dalam hal belajar dia harus sabar juga, karena semuanya memiliki prosesnya masing-masing. Sama seperti kalian menghafal, ada yang cepat menghafalnya, ada yang lama menghafalnya. Tapi untuk yang lama menghafalnya, kalian mesti memiliki kesabaran yang luas, karena Allah pasti akan memberikan pahala atau pahala kebaikan di dunia maupun di akhirat ketika kalian sudah berlaku sabar. Nah, orang-orang yang tadi yang mengajak kepada kebaikan dan kesabaran itu adalah orang yang tidak merugi. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman mau jadi orang yang seperti apa? Jadi jadi orang yang merugi atau jadi orang yang mengajak kepada kebaikan dan kesabaran. Nah, teman-teman tinggal pilih sendiri ya. Jangan lupa untuk terus berbuat kebaikan, menolong orang tua, membantu orang tua, menyayangi orang tua dan menyayangi adik. Jangan lupa juga untuk sholat dan perbanyak sholawat di hari Jumat. Maka insya Allah kalian bukanlah termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi semuanya sudah menyimak dengan baik video pembelajaran Al-Quran hadis dari Miss Dina. Semoga video pembelajaran dari Miss Dina bisa bermanfaat untuk teman-teman selama kita semua masih belajar di rumah ya. Miss Dina akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyimak video dari Miss Dina. Tetap semangat walaupun kita masih belajar di rumah. Wassalamualaikum.